Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas mengenai materi manajemen laboratorium di channel ATLM Indonesia, yang mana kita membahas malam ini atau materi ini pencatatan dan pelaporan hasil yang pertama. Yang kedua, sistem pencatatan dan pelaporan terpadu laboratorium. Yang ketiga, pengelolaan arsip laboratorium. Keempat, verifikasi hasil laboratorium dan belangko hasil laboratorium, yang mana ini dalam satu cakupan materi tentang pencatatan dan pelaporan. Jadi saya cantumkan juga 4 materi lainnya di channel ATM Indonesia, yang mana media pembelajaran online bagi mahasiswa mahasiswi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu pencatatan dan pelaporan. Nah, untuk pencatatan dan pelaporan kita tahu memiliki tujuan, yaitu pencatatan dan pelaporan salah satu sumber informasi dalam sistem manajemen suatu organisasi bermanfaat. Yang satu, pertama, perencanaan kegiatan dan anggaran. Kedua, pemantauan kegiatan. Kemudian yang ketiga, evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat, penetapan tindak lanjut dan pengembangan, yang mana kegiatan pencatatan dan pelaporan yaitu pencatatan. Kegiatan pencatatan penting dalam manajemen atau pengelolaan laboratorium, yaitu meliputi dokumentasi, validasi kegiatan, sumber data untuk pelaporan. Nah, hasil pencatatan itu memudahkan membuat laporan, mengevaluasi, dan membuat perencanaan. Nah, untuk model pencatatan pelayanan laboratorium, itu pertama, pencatatan buku register pendaftaran. Yang kedua, pencatatan kegiatan harian laboratorium. Kemudian yang ketiga, pencatatan buku rujukan pemeriksaan. Dan yang keempat, pencatatan buku ekspedisi pengambilan hasil. Jadi ini ada pencatatan dalam pelayanan laboratorium. Nah, kita mulai dulu pencatatan dari pelayanan laboratorium. Itu kita lihat dari pencatatan buku register pendaftaran. Ini adalah registrasi pasien ya dalam pelayanan laboratorium. Ini meliputi yang terkait dengan register ini adalah identitas pasien, nama, tuan, nyonya, nona, anak atau bayi, ya kan. Kemudian nomor rekam medik si pasien tadi, umur, jenis kelamin, alamat, dan di sini biasanya ditambahkan dengan bin atau binti, nama orang tuanya ya, supaya tidak tertukar dengan nama yang sama dengan umur yang sama. Ya kan, kemudian identitas pengirim juga dicantumkan, yaitu dokter pengirim. Nah, kemudian pencatatan kegiatan harian laboratorium, ini contohnya puskesmas ya. Nomor register yaitu ya kan, kemudian tanggal kegiatannya, kemudian identitas pasien, ya, kemudian lagi apa lagi? Gejala penyakit, jenis pemeriksaan yang diminta dan hasilnya, dan rujukan. Jadi penting ya di sini untuk pencatatan dan pelayanan laboratorium, yang salah satunya di sini adalah puskesmas. Oke, lanjut lagi pencatatan buku register pendaftaran. Tadi kan kita lihat di situ tadi ya. Sekarang kita pindah ke pencatatan buku rujukan pemeriksaan. Jadi kita dalam melakukan rujukan itu harus jelas identitas pasien, kemudian gejala penyakit, yang ketiga spesimen atau jenis pemeriksaan, keempat tanggal pengambilan spesimen, kemudian lagi lanjut tanggal pengiriman atau penerimaan spesimen, kemudian lagi nama laboratorium rujukan atau yang merujuk, dan hasil pemeriksaannya setelah dapat feedback ya. Ini penting. Nah, lanjut lagi kita ke pencatatan buku ekspedisi pengambilan hasil. Jadi di sini apabila pasien mengambil hasil laboratorium di puskesmas atau di laboratorium rumah sakit, itu harus jelas siapa yang mengambil, identitas pasiennya siapa, kemudian
tanggal pengambilan hasil, kemudian identitas pengambil hasil. Jadi si pengambilnya ini misalnya keluarganya, namanya. Oke ya. Ini penting karena ini terkait dengan hasil laboratorium yang telah dikeluarkan. Nah, kita lanjut. Secara umum di laboratorium biasanya ada buku register laboratorium, yaitu register pasien yang tadi kita bahas. Buku register hematologi, ya kan, hematologi hasil laboratorium, kemudian buku register kimia klinik, buku register urinalisis, buku serologi, buku rujukan pasien, buku nilai kritis, buku register cairan tubuh, ya kan, buku register TB paru ya, sputum, buku register elektrolit, dan terakhir buku ekspedisi. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan secara umum, ini adalah secara tambahannya yaitu buku catatan untuk meregister hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian kita pindah, di sini adalah contoh registrasi hasil hematologi. Ini misalnya contoh buku registernya hematologi ya. Nah, di situ ada yang pastinya itu dimulai dari nomor rekam medik, nama pasien, tanggal lahir, umur, ruang, kemudian kadar hemoglobin, leukosit, eritrosit, hematokrit, dan trombosit. Ini yang penting-penting saja biasanya yang diregister. Nah, sementara untuk contoh register hasil kimia klinik pasien itu adalah nomor rekam medik, nama, kemudian umur, tempat tanggal lahir, ruangan, gula darah sewaktu GDS, kemudian gula darah puasa, 2 jam PP, kolesterol, trigliserida, HDL, asam urat, OT, PT, urea, kreatinin, total protein, albumin, globulin, bilirubin total direct indirect, ya kan? Tambah CKMB, LDH, kemudian lagi ditambah dengan yang lain misalnya, lain-lain. Oke ya, ini kira-kira seperti ini contohnya. Nah, sekarang kita pindah lagi masuk di pencatatan prestasi kerja. Ini prestasi kerja masing-masing. Jadi di sini untuk yang bekerja sebagai PNS ini juga penting ya. Di sini catatan pribadi masing-masing ATLM yang dibuat dalam buku tersendiri. Yang kedua, ini berguna untuk pengisian formulir penghitungan angka kredit bagi jabatan fungsional peralatan laboratorium kesehatan bagi yang PNS. Kemudian berisi semua tindakan yang dilakukan ATLM. Selanjutnya lagi pekerjaan harian yang dilakukan sesuai angka kreditnya. Jadi penting juga di sini ya teman-teman masalah ini supaya memiliki catatan masing-masing. Kemudian pencatatan peralatan laboratorium dan reagensia. Ini penting juga dibuat tersendiri, diisi sebulan sekali. Jadi tujuannya di sini untuk mengetahui yang pertama, tanggal penerimaan peralatan laboratorium dan reagen yang ada. Jadi bila datang itu dicatat. Kemudian jumlah peralatan laboratorium dan reagen yang ada. Kemudian yang ketiga, keadaan peralatan laboratorium dan reagensia yang ada. Kemudian kebutuhan stok peralatan laboratorium dan reagensia. Dan terakhir kebutuhan perencanaan peralatan laboratorium dan reagen selanjutnya. Nah, untuk ini kita bisa melihat contohnya sebagai berikut. Contoh pencatatan peralatan reagensia, peralatan ya atau reagensia di sini terdiri dari 2. Yang satu peralatan dulu, tanggal terimanya kapan, jenisnya ya. Misalnya di sini peralatan anggaplah HB Sahli, misalnya HB Sahli hemositometer ya dengan hemoglobinometer. Jumlahnya berapa, kondisinya bagaimana, baik atau rusak untuk Januari, Februari, misalnya Maret, ya kan, dan selanjutnya. Nah, untuk peralatan sudah, sekarang yang kedua reagensia. Misalnya larutan hayem, tanggal berapa tanggal masuknya, tanggal terima, jumlahnya berapa, kondisinya bagaimana, baik atau rusak. Nah, kita pindah ya teman-teman, kita masuk di contoh stok gudang reagensia dan alat ya. Ini kita bisa melihat di sini pada gambar, ini adalah contohnya. Itu adalah pengelolaan gudang penting dalam ketersediaan reagensia dan alat. Ya kan, bahan habis pakai. Nah, yang pertama di sini ya teman-teman yang perlu dibahas adalah ada kartu pencatatan keluar masuk reagensia dan alat, itu pertama. Kemudian tiap alat atau reagensia memiliki satu kartu stok. Kemudian tiap reagensia dipisahkan berdasarkan suhu penyimpanan. Kemudian yang keempat, pengambilan stok itu sesuai dengan box yang diambil atau vial yang diambil.
ambil. Itu penting juga ya. Nah, lanjut lagi kita ke edukasi label regensia. Ini penting ya. Pertama di sini yang kita lihat adalah label merah. Itu ditempelkan pada regensia yang expire date-nya pendek, mendekati expire date ya kan. Rentang waktu di bawah 4 bulan atau 3 bulan warna merah, kemudian label warna kuning itu ditempelkan pada regensia yang agak lama, masa expiry date-nya. Rentang waktu di bawah 6 bulan hingga 1 tahun, bukan ya kan? Di atas 6 bulan maksudnya. Kemudian label warna hijau. Nah, warna hijau ini lain lagi. Ini ditempelkan pada regensia ya. Yang paling lama masa expirednya, rentang waktunya hingga 2 tahun atau lebih. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar, di gambar itu terbelah ada regensia ini tempeli warna merah, warna kuning dan warna hijau. Sementara teman-teman juga menyiapkan di situ isolasi berwarna merah, berwarna hijau dan kuning yang siap dipotong atau juga stoknya ya, agar proses pelabelan lebih mudah. Nah, kita pindah bagaimana memilah regensia berdasarkan risiko. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman di sini ya. Ada lemari yang biasa saja, ada yang lemari B3. Di situ berarti di situ bahan yang berbahaya dan mungkin saja itu beracun. Nah, tiap regensia dipilah berdasarkan atas mudah terbakar, iritan, korosif, high flammable, berbahaya. Kemudian juga dipisahkan secara bertingkat atau terpisah dalam lemari. Jadi nanti ada di lemari besi B3 itu ada 4 rak ya. Lalu dapat disusun ya berdasarkan abjad supaya lebih mudah dicari. Penting juga dari tiap muka regensia itu ada ditaruh label nama sesuai abjad. Dan yang terakhir, tiap regensia diberi tanda atau label berdiri berupa tanda bahaya tersebut supaya terlihat memang inilah bahaya yang mungkin terjadi pada tiap regensia ya. Nah, kita pindah masuk ke pengelolaan selanjutnya, yaitu pengelolaan arsip laboratorium. Kebetulan kita di sini bercerita tentang puskesmas ya. Nah, ini contoh lemari arsip dan dokumen akreditasi. Jadi merupakan elemen penting dalam menunjang pelaksanaan tugas ATLM ya. Yang kedua, arsip yang dikelola itu formulir permintaan, ya kalau formulir rujukan, kemudian buku catatan dan laporan kegiatan laboratorium di puskesmas. Selanjutnya pengelolaan kegiatan arsip itu penyimpanan dan pemusnahan arsip. Jadi ini penting ya. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya di penyimpanan. Nah, tujuan di sini adalah memudahkan penemuan kembali arsip yang dibutuhkan dalam waktu singkat. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah penyimpanan arsip sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa arsip yang akan disimpan, memastikan siap disimpan. Yang kedua, membuat indeks pada arsip yang akan disimpan. Kemudian yang ketiga, menyortir atau mengelompokkan arsip yang akan disimpan. Ini penting juga ya supaya lebih nyaman. Dan yang terakhir, menyimpan arsip dengan rapi di tempat yang mudah dicari. Nah, contohnya seperti ini ya, secara sederhana. Penyimpanannya di dalam kotak ya, kotak yang tidak terpakai dan diberi nama hasil dari print out. Nah, untuk penyimpanan arsip itu sekurang-kurangnya 3 tahun. Jadi nanti bisa dimusnahkan apabila sudah masa waktunya lewat ya. Terkait masalah pemusnahan, kita bahas mengenai pemusnahan arsip. Maksud tujuannya di sini adalah tindakan atau kegiatan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya serta tidak memiliki nilai guna secara total. Nah, bagaimana langkah-langkah pemusnahan arsip? Nah, langkah pertama yaitu menyeleksi arsip untuk menentukan apakah arsip dimusnahkan, apakah berguna atau tidak. Yang kedua, meneliti jadwal retensi arsip untuk menyesuaikan lama penyimpanan arsip sebelum dimusnahkan.
Kemudian yang keempat, membuat berita acara dan disaksikan oleh 2 orang saksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir yang keempat, memusnahkan arsip dengan cara dibakar habis, dicacah atau cara lain. Oke ya, jadi di ini versinya arsipnya sudah kita buat nanti berita acaranya yang pastinya ya. Nah, lanjut lagi teman-teman, kita masuk ke verifikasi hasil laboratorium. Nah, kita tahu di sini dalam pencatatan pelaporan, terutama masuk di bagian pelaporan, itu ada proses yang namanya verifikasi. Jadi penulisan hasil laboratorium itu pertama kita mengacu pada penulisan di buku kerja, itu pasti ya. Kemudian yang kedua, input data ke komputer. Kemudian yang ketiga, pengetikan di lembar laporan hasil. Keempat, penyalinan hasil pemeriksaan. Dan terakhir, penulisan satuan dan reference rank. Nah, ini perlu kita cek dan recheck, yaitu pertama, pastikan angka atau simbol sudah benar. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, pastikan letak penulisan sesuai dengan parameter yang diperiksa. Yang ketiga, pastikan satuan parameter diperiksa sudah benar. 4, gunakan tulisan yang baik dan benar supaya tidak keliru dalam hal pembacaan bila menggunakan penulisan. Dan yang terakhir, yang kelima, lakukan verifikasi silang antar atau bersama ATLM lain. Ini contoh verifikasi ya. Ada 2 kolom yang harus diisi paraf untuk mensahkan hasil laboratorium oleh 2 ATLM. Jadi verifikasi 1 ATLM 1, verifikasi 2 ATLM 2. Nah, contohnya seperti ini ya untuk verifikasi. Caranya kita berikan conteng bahwa ini memang telah dikoreksi ya nilainya, yang berarti sudah oke. Kemudian nanti bila tinggi atau rendah atau nilai kritis, maka dibuat hapusan darah ini pada hematologi ya. Lalu dikoreksi jumlahnya. Nah, berikan paraf pada lembar verifikasi 1 sebagai bukti telah dikoreksi dan hasil valid. Kemudian ATLM yang kedua yang memverifikasi bahwa memang ini telah diverifikasi secara ganda. Lalu hasil ini nanti bisa lebih mudah atau lebih lancar dalam hal untuk dikeluarkan karena memang telah valid oleh 2 orang verifikator. Nah, terkait dengan itu maka kita bisa melihat di sini potensi kesalahan dalam penulisan hasil laboratorium. Jadi ini perlu diperhatikan. Yang pertama, pencatatan hasil analisa itu penting ya di sini. Kemudian pemindahan data primer ini juga penting karena pemindahan data ini bisa berisiko salah nanti dalam hal transkripnya ya. Ketiga, kesalahan penulisan. Ini penting sekali, koma dan titik negatif atau positif, referensi rank dan satuan dan lain-lainnya. Ini penting ya dalam hal melihat potensi kesalahan dalam penulisan hasil laboratorium secara manual. Kemudian yang ketiga, konversi ke satuan yang berbeda, misalnya gram per liter ke gram per dl atau misalnya U per L mikrokat per liter. Jadi penting juga ini diperhatikan. Kemudian lanjut yang kelima, tertukar hasil antar pasien dan antar pemeriksaan. Jadi pasien A tertukar dengan pasien B atau antar pemeriksaan yang tertukar. Kemudian penulisan identitas pasien ini juga penting, dokter pengirimnya jelas dan tanggal pemeriksaan supaya ini adalah untuk mengurangi kesalahan dalam hal pemeriksaan. Dan lagi lanjut input data massal ini adalah yang paling berbahaya karena di sini dari input data massal ini dengan jumlah data yang banyak maka mungkin berisiko lebih besar untuk terjadinya kesalahan dalam penginputan ya data hasil laboratorium. Lalu bagaimana upaya pencegahannya? Nah, ini pencegahannya yang pertama itu adalah karena dominasi human error, kesalahan dari manusia, maka perlu kehati-hatian, ketelitian. Kemudian yang kedua, verifikasi hasil ATLM sebagaimana yang kita telah jelaskan tadi. Ketiga, cek data primer di alat atau di buku hasil. Siapa tahu di buku hasil dan di alat itu benar, namun kesalahan di administrasi mengetik angkanya atau hasilnya yang salah atau keliru.
Yang keempat, pakai program Silk. Ini adalah potensial untuk meminimalkan kesalahan dalam upload hasil. Karena menggunakan sistem informasi laboratorium kesehatan atau laboratorium medik ini paling nyaman dan kecil sekali untuk kesalahan karena alat langsung mentransfer ke komputer dan komputer memasukkan ke dalam program lalu tinggal disalin, maksudnya diverifikasi, divalidasi dan keluar hasilnya. Nah, lanjut kita upaya verifikasi dan validasi hasil laboratorium secara sederhana. Ini penting juga ya untuk upaya tersebut. Yang pertama yaitu pastikan tahapan pemeriksaan mulai analitik sudah benar. Pengambilan darah oke, pengerjaan oke, sentrifugasi juga oke, kemudian quality control sudah oke. Kemudian yang kedua, lakukan pengambilan spesimen ulang sebagai solusi untuk konfirmasi. Apabila ini meragukan, misalnya ada bekuan atau ada clumping atau ada hal-hal lain yang tidak sesuai atau spesimennya yang kurang. Ini lebih baik seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pastikan alat dan reagensia sudah benar dan tidak mengalami kendala atau expired date ya, kadaluarsa. Yang keempat, lakukan pemeriksaan ulang bila curiga hasil abnormal atau kritis atau ekstrim. Yaitu dengan cara pertama, uji beda merek. Misalnya HBsAg dengan merek A dan merek B. Itu penting ya untuk yang cut atau strip. Kemudian pengulangan biasa, diulang lagi dengan cara biasa. Lalu pengenceran. Ini pengenceran adalah apabila tidak linier pengukurannya, terlalu tinggi kadarnya di dalam spesimen. Lalu pemekatan, ini apabila kadarnya sangat rendah atau rendah di dalam spesimen. Misalnya kadar glukosa darah yang 40 atau 21, ini perlu dilakukan pemekatan untuk memastikan bahwa hasilnya itu memang benar. Kemudian konfirmasi hapusan darah itu perlu juga, misalnya hitung trombosit, kemudian uji rujuk banding. Maksudnya di sini kita mengirim spesimen kita yang curigai rendah atau tinggi ke laboratorium lain untuk membandingkan keduanya. Jadi mirip seperti profesiensi ya. Kemudian lanjut lagi yang selanjutnya nomor 5, pastikan antara hasil laboratorium, kondisi pasien, diagnosis, pengobatan, teoretikal patofisiologi bersesuaian. Ini penting juga ya. Misalnya hasil laboratoriumnya pasiennya itu 6,0 hemoglobin, kondisi pasiennya di keterangan klinis dari belangko laboratorium pucat, anemia, dugaan diagnosa adalah anemia perdarahan misalnya. Ya penting juga kemudian di sini pengobatannya apa saja yang telah didapatkan pengobatan dari pasien, misalnya transfusi darah atau pemberian tablet besi. Kemudian secara teori patofisiologi bersesuaian bahwa pasien dengan kondisi anemia akut ya, misalnya anemia karena tabrakan, itu kadar hemoglobinnya mungkin rendah dalam beberapa jam pertama, nanti akan sangat rendah pada beberapa jam selanjutnya apabila si pasiennya tadi misalnya mengalami perdarahan yang sangat luas dan banyak. Nah, terakhir yaitu yang keenam, konfirmasi dengan pasien hal yang dilakukan selama pemeriksaan laboratorium. Jadi apa saja yang diminum, apa saja yang dimakan, misalnya apa saja, kemudian atau pasiennya itu berpuasa atau tidak berpuasa. Jadi ini penting ya terkait dengan hal yang dilakukan si pasien selama melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, ini contoh secara sederhana membandingkan hasil sebelum dan sesudah pada kasus hematologi. Misalnya kasus demam berdarah dengue. Jadi teman-teman dalam pencatatannya pada buku register hematologi itu terdiri dari nomor rekam medik, nama, misalnya kita ambil yang paling bawah, itu adalah pasien anak, ya kan? Madinah Azkia itu tanggalnya, kemudian ada umurnya, kemudian ruang perawatannya. Nah, ini yang di panah kuning ini hasil laboratorium sebelumnya yaitu 13,0. Kemudian kita tunjuk dengan panah warna merah, ini adalah hasil terkini yaitu 12,2. Nah, di sebelahnya itu ada juga yang kecil yaitu 5.309, sementara yang terkini 8.200.
Nah, untuk hasil plateletnya paling ujung itu 101 ya kan. Hasil terkininya 113.000. Berarti di sini pasiennya dengan demam berdarah dan mengalami kenaikan platelet yang cukup perlahan-lahan dan signifikan ya dari hari sebelumnya. Ini penting untuk teman-teman membandingkan hasil dalam sebelum dan sesudah. Nah, kita pindah lanjut ke belangko laboratorium. Belangko laboratorium itu terdiri dari belangko permintaan pemeriksaan laboratorium, belangko hasil hematologi, belangko hasil urinalisis, hasil kimia klinik, hasil serologi, hasil PSS, kemudian hasil BTA sputum, belangko hasil LCS, belangko hasil transudat eksudat, belangko hasil analisa sperma, belangko hasil elektrolit, dan belangko hasil BTA Hansen. Yang mana tadi di daftarnya itu adalah buku register, sekarang ini adalah belangko hasil laboratorium. Jadi kita bahas sedikit mengenai belangko hasil laboratorium. Nah, belangko hasil lab yang baik itu memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, kop laboratorium harus ada, kemudian alamat dan telepon. Kemudian yang kedua, status pasien pada kolom atas, yaitu nama si pasien, nomor laboratorium, umur, ruang perawatan, bed, dokter, pengirim ya, jenis kelamin dan umur. Kemudian yang untuk status pasien ini alangkah baiknya di belangko hasil laboratorium itu paling baik sebenarnya adalah dengan cara print label. Jadi ada label ya, label stiker yang di print lalu ditempelkan ke hasil laboratorium. Itu lebih baik ketimbang menulis pakai tangan karena di sini lebih bagus, lebih tepat dan kesalahan lebih kecil. Lanjut lagi ke parameter. Yang penting di situ parameter apa saja yang diperiksa, hasil atau nilainya berapa, nilai rujukannya disertai satuan. Itu paling bagus juga. Kemudian tanda tangan si pemeriksa dan nama si pemeriksa. Nah, untuk belangko lab hendaknya menggunakan huruf yang jelas dan mudah dibaca ya, supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini kita bisa melihat di sini ya teman-teman, itu bagian area di atas adalah kop atas, itu penting ya untuk institusinya, nama laboratorium, alamat serta nomor teleponnya. Kemudian yang area status pasien ini adalah nama, nomor lab, umur, ruang perawatan, kelas, kamar, nomor bednya ya kan. Statusnya, kemudian lagi jenis kelamin pria wanita, lalu di situ dokter pengirim, tanggal dan penanggung jawab laboratorium. Seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi kita bisa melihat di sini ada hasilnya, yaitu parameter yang diperiksa, nilai rujukan dan satuannya. Ini penting juga supaya jelas ya terlihat hasilnya dan bisa dibandingkan dengan nilai rujukan. Dan terakhir tadi yang dibahas yaitu tanda tangan dan nama. Ini ada di warna merah paling bawah, itulah tanda tangan si pemeriksa dan di situ ada nama si pemeriksa. Nah, itu tadi hematologi dan kimia klinik. Sekarang kita pindah ke belangko yang lanjutnya, urinalisa, yaitu ini urinalisa dan ini adalah yang belangko untuk malaria. Oke, kita pindah. Ini contoh selanjutnya adalah belangko PSS rutin, BTA ya, dan analisa sperma. Jadi ada 3 jenis, ini tinggal dipotong nanti ya. Kalau mau dilampirkan, kalau mau dihasilkan keluarnya ya. Kemudian ini belangko narkoba atau nabza, kemudian BTA lefra, kemudian LCS liquor cerebrospinal atau lumbar ya. Dan selanjutnya adalah transudat eksudat, lalu pewarnaan gram, Hooker, kemudian protein esbah juga. Ini masih lumayan diperiksa untuk esbah. Kemudian lanjut lagi, ini adalah imunologi serologi, ini ya juga yang banyak diperiksa ya kan. Untuk imunologi serologi secara sederhana, urinalisa khusus dan pemeriksaan sekret. Jadi ini contoh-contoh untuk belangko hasil yang akan dikeluarkan dalam pencatatan dan pelaporan hasil laboratorium. Nah, kira-kira ya seperti itu. Semoga bermanfaat materi yang kita bahas tadi. Nantikan materi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update video terbaru seputar ilmu laboratorium medik. Saya Ahmad Lai pamit, sampai jumpa. Bye.